anak-anak. Waalaikumsalam. Hadir semua. Hadir, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga diberi kesempatan untuk bisa bertemu di pertemuan selanjutnya dan diberikan rasa semangat pada diri kita agar bisa menuntut ilmu dalam keadaan apapun. Sebelum kita memulai pelajaran, KM dipersilahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi dengan menayangkan cuplikan video tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Silahkan kalian pahami, simak karena akan ada tugas di akhir video, yaitu tugasnya mendiskusikan video tersebut bersama teman sebangku tentang kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia selain di video yang telah kalian lihat. Kemudian hasil diskusi disampaikan dengan cara atau kreativitas kalian. Dengan waktu yang tersisa cukup singkat, Ibu harap pembelajaran hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi, tujuan, dan langkah-langkah penugasan? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Untuk itu, silakan kalian perhatikan video tersebut. Selamat menyaksikan. Dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia setiap tanggal 10 Desember, berikut adalah 4 kasus besar pelanggaran HAM di Indonesia. Simak uraiannya di sketsatorial Rappler Indonesia. Yang pertama, kasus tragedi 1965-1966. 6 orang jenderal dan seorang perwira tewas dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Ratusan ribu dan jutaan jiwa melayang akibat efek dari malam berdarah itu. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi celurit, operasi rahasia pada zaman Orde Baru dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Operasi ini meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas, tidak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan masif yang diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Meski pengadilan militer pada tahun 1999 telah memutus tim Mawar sebagai pelaku penembakan, namun belum diketahui siapa dalang dibaliknya. Keempat, terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Ia adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa Orde Baru. Hingga kini kasus kematiannya baru mengadili pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan. Namun banyak yang meyakini Poli bukanlah otak pembunuhannya. Apakah pekerjaannya udah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Silahkan kepada perwakilan untuk bersedia mempresentasikan hasil diskusinya.
Nama saya Nopi. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dengan JJ tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kami berdua mengambil contoh peristiwa Tanjung Priuk. Tanjung Priuk terjadi pada 12 September 1984. Peristiwa ini menyorot seorang jenderal kesayangan Soeharto, yaitu Beni Murdani. Beni diduga terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menewaskan puluhan orang, diantaranya 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Peristiwa berdarah dengan korban puluhan jiwa itu menyeret Beni ke dalam pusaran konflik kelompok politik Islam dengan pemerintah Soeharto. Peristiwa ini bermula saat aparat Babinsa dituduh memasuki musola di Gang 4 Koja, Tanjung Priuk. Tanpa alas kaki, mereka mencopot pamflet undangan pengajian dan menyiram dinding musola dengan air comberan. Amuk massa pun terjadi. Sepeda aparat juga dibakar. Kemudian 4 warga sekitar ditangkap Kodim 00502 Jakarta. Ada orang yang mengarahkan massa agar membebaskan. Kalau mereka tidak dibebaskan, maka harus memprotesnya. Bentrok pun terjadi dan korban berjatuhan. Adik dari seorang korban menuding Deni dalang dibalik peristiwa ini. Meski harus mengikuti serangkaian penyidik, Beni akhirnya lolos dari jerat hukum. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Terima kasih, sekian hasil diskusi saya dengan JJ. Untuk pertemuan kali ini, Ibu rasa kalian semua sudah cukup baik dalam memahami, berdiskusi, menyampaikan, atau mempresentasikan pendapat dalam penugasan materi kasus pelanggaran hak asasi manusia dan berjalan dengan baik sesuai waktu yang ada. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Strategi pembelajaran kreatif produktif memiliki kekuatan atau strength, yaitu yang pertama, dalam setiap kegiatan siswa terlibat secara aktif baik intelektual maupun emosional. Yang kedua, mencapai dampak instruksional dan memungkinkan terbentuknya dampak pengiring. Yang ketiga, siswa mendapat kesempatan yang luas untuk berinteraksi secara langsung. Kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan model kreatif produktif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan kesiapan guru dan siswa. Yang kedua, memerlukan adaptasi pendidik. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang dan fleksibel. Meskipun untuk topik-topik tertentu, waktu yang diperlukan bisa dipersingkat, karena tahapan eksplorasi bisa dilakukan di luar jam tatap muka, ditambah dengan kegiatan terstruktur dan mandiri. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Strategi yang dikembangkan dengan mengacu pada berbagai pendekatan pembelajaran yang diasumsikan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Yang keempat, trace atau jika waktu yang tersedia sedikit, maka pembelajaran kurang memacu kreativitas anak dalam memperoleh hasil belajar yang optimal.